Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hari Kusuma Satria Negara selaku dosen matematika ekonomi. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang diferensial fungsi majemuk yang disusun oleh 1. Amelia Devina Azahra 1122000244, 2. Nurrohman Satya Isnandito NIM 1422000255, dan saya Jaya NIM 1422000266. Diferensi adalah sebuah fungsi yang hanya mengandung lebih dari satu variabel bebas yang hanya akan menurunkan lebih dari satu macam turunan. Banyak materi yang terdapat dalam diferensial fungsi majemuk. Namun kami akan membahas tentang tiga materi, yaitu 1. Diferensial parsial, 2. Derivatif parsial, dan 3. Nilai ekstrim. Materi pertama, diferensial adalah diferensial fungsi parsial terdapat dua macam fungsi. Yang pertama adalah fungsi satu variabel dan yang kedua adalah fungsi lebih dari satu variabel. Fungsi satu variabel merupakan fungsi yang mengandung satu variabel bebas dan hanya akan memiliki diferensial fungsi atau turunan sebanyak satu. Lalu yang lebih dari satu variabel bebas adalah suatu fungsi yang mengandung dari suatu variabel bebas, maka turunannya atau diferensial parsialnya akan lebih dari satu macam. Rumus-rumus untuk menentukan. Nah, di sini ada tiga variabel. Satu variabel yaitu sama dengan fungsi X akan mendapatkan Y aksen atau diferensial fungsi sama dengan D per dx. Lalu yang kedua adalah dua variabel, yaitu Y sama dengan fungsi xz. Y aksen dapat dicari dengan dua cara, yaitu A fungsi x xz sama dengan do Y per do X. Lalu cara yang kedua adalah B fungsi Z x Z sama dengan do Y per do Z. Lalu dari rumus kedua itu kita akan mendapatkan sebuah diferensial parsial, yaitu do Y per do X dx plus do Y per do Z dz. Lalu tiga variabel contohnya adalah P sama dengan fungsi QRS. Nah, P dapat dicari P aksen. Nah, P aksen tersebut akan dicari dengan tiga cara, yaitu A fungsi X XRS sama dengan do P per do Q. B fungsi R sama dengan QRS sama dengan do P per do R. Dan C fungsi S QRS sama dengan do P per do S. Nah, lalu untuk mencari diferensial fungsi parsial totalnya adalah sebanyak dp tersebut sama dengan do P per do Q dq plus do per do R do P per do S ds. Ini dapat disimpulkan bahwa sebuah turunan akan dapat dicari dengan cara kita menyesuaikan dengan variabel yang tersebut miliki. Kemudian ada materi kedua, yaitu derivatif dari derivatif parsial. Derivatif dari derivatif parsial merupakan turunan kedua
dari turunan dari parsial yang diturunkan dari sebuah fungsi. Adapun rumus penerapan derivatif yaitu Y sama dengan X pangkat 3 plus X pangkat 2 ditambah X plus 4. Kemudian diturunkan kembali menjadi do Y per do X sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 1. Kemudian do Y per do X itu dimaksud dengan derivatif parsial. Kemudian dapat diturunkan kembali menjadi do kuadrat Y per do kuadrat X sama dengan 6X plus 2. Do kuadrat Y per do kuadrat X ini merupakan derivatif dari derivatif parsial. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa suatu turunan parsial berbentuk suatu fungsi yang masih ada beberapa macam variabel bebasnya, maka turunan berikutnya masih dapat dipecah lagi menjadi beberapa turunan parsial sampai fungsi tersebut tinggal mengandung konstanta. Materi ketiga, nilai ekstrem, maksimum dan minim. Nilai ekstrem adalah permasalahan yang mencoba untuk mencari nilai minimal dan maksimal dari suatu fungsi real. Contoh, syarat mencapai titik ekstrim untuk Y sama dengan F dalam kurung X, Z. Maka Y akan mencapai titik ekstrimnya jika do Y per do X sama dengan 0 dan do Y per do Z sama dengan 0. Syarat menentukan titik maksimum atau minimum. Maksimum bila do kuadrat Y per do X kuadrat lebih dari kurang dari 0 dan do kuadrat Y per do Z kuadrat kurang dari 0. Minimum bila do kuadrat Y per do X kuadrat lebih dari 0 dan do kuadrat Y per do Z kuadrat lebih dari 0. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.